Halo guys, jumpa lagi bareng Eka Widiawati. Nah, di video kali ini aku akan sedikit berbagi pengalaman aku tentang perpanjangan kontrak tanpa pindah majikan. Maksudku melanjutkan kontrak kedua dalam satu majikan. Di majikan pertama habis kontrakku bulan 3 tahun 2020. Dan pada bulan 9 tahun 2009 majikan tanya ke aku mau tambah kontrak di sini enggak, dan aku jawab iya, aku mau tambah kontrak. Dan dalam selang beberapa hari agen aku telepon, dia tanya kamu mau panjang kontrak, agen bilang. Nah, aku jawabnya iya, kemarin majikan tanya kamu mau tambah kontrak, dan saya jawab iya. Nah, lalu saya tanya sama si agen, kalau saya tambah kontrak ada biaya perpanjangan kontrak apa tidak? Nah, agen jawabnya ada biaya perpanjangan kontrak. Dia jawab satu gaji penuh, satu gaji 1 bulan. Kok mahal banget? Iya, itu udah paling murah, biasanya lebih. Nah, kalau ada biaya perpanjangan kontrak tak suruh minta ke majikan. Lalu agen suruh nyiapin aku uang 6.000. Nggak mau aku kalau mahal-mahal, karena biaya perpanjangan kontrak di Taiwan itu tanpa biaya atau gratis. Lalu agen, ya nanti kita bilang lagi, ya kalau ada tambahan biaya minta sama majikan, saya bilang gitu. Lalu sama agen telepon ditutup. Dan sampai berjalannya waktu, bulan 12 akhir majikan ternyata sudah perpanjang kontrak, dan agen tidak memberitahu saya bahwa ada tambahan biaya sama sekali. Dan tidak diduga ternyata nenek meninggal pada bulan Januari tanggal 26. Dan akhirnya aku pada tanggal 3 Februari 2020 putus kontrak pada majikan yang pertama. Untuk teman-teman yang perpanjang kontrak di Taiwan, kita harus lebih cerdas dan pintar lagi. Jangan sampai dipermainkan sama agen, karena di KDEI sudah jelas ada peraturan bahwa perpanjangan kontrak, pindah majikan ataupun sama majikan tidak diberlakukan biaya apapun. Dalam surat edaran KDEI mengenai biaya perpanjangan kontrak tanpa pulang, jelas dinyatakan bahwa agensi tidak diperkenankan memungut biaya tambahan di luar biaya pelayanan agensi servis kepada tenaga kerja asing yang melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang. Hal tersebut berlaku
baik yang kembali pada majikan yang sama maupun pindah majikan. Dan poin yang kedua, mengingatkan kembali pada agensi yang membantu proses perpanjangan perjanjian kerja atau PK tanpa pulang agar tidak membebankan biaya tambahan kepada TKI. Biaya tambahan yang dimaksudkan tersebut di luar dari biaya pelayanan agensi. Jika TKI masih menggunakan jasa agensi untuk memperpanjangan kontraknya. Dan bila TKI menggunakan jasa agensi untuk perpanjangan kontraknya, biaya yang dibebankan TKI itu sebesar pelayanan 1.500 per bulan untuk biaya servis agensi dengan angsuran maksimal selama 3 tahun kontrak kerja. Selain itu, biaya legalisasi dokumentasi sebesar 1.150 yang terdiri dari 850 untuk legalisasi PK dan KDII dan 300 NT untuk biaya administrasi di Mall Taiwan. Namun masih banyak sekali pengaduan bahwa TKI sering dikenakan biaya di luar dari yang ditentukan saat mengurus perpanjangan kontrak dengan menggunakan jasa agen. Saat ini pengaduan TKI yang masih dimintai biaya untuk proses perpanjangan kontrak. Contohnya biaya tambahan sebesar 20.000 NT. Ini terjadi pada teman saya sendiri yang habis kontraknya lebih duluan aku. Aku bulan 3, dia bulan 5. Dia sama agent dimintai uang 17.000, tapi ditawar sampai 6.000 dan akhirnya dia tanda tangan kontrak dengan membayar 6.000, itu belum biaya ARC-nya. Dan dengan surat edaran dari KDII ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para TKI mengenai biaya yang seharusnya mereka keluarkan. Jika masih ada agen yang melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam surat edaran di poin yang ketiga. Dan poin keempat menerangkan bahwa jika TKI masih mendapatkan ada agen yang membebani biaya lainnya di luar dari poin kedua, maka yang bersangkutan bisa melaporkan ke pusat layanan dan saluran pengaduan 1955 maupun ke KDII Taipei yang bernomor telepon 0287526170. Dan semoga para TKI lebih cerdas dan menambah
wawasan dan pengetahuan tentang peraturan dari KDII yang berlaku agar kita bisa mendapat perlindungan yang selayaknya sebagai tenaga kerja asing. Semoga bermanfaat. Bye-bye.